Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia kembali berembus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Adalah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio, yang kembali menggaungkan isu seputar PKI yang organisasinya telah dibubarkan sejak 12 Maret 1966. Dalam sebuah diskusi daring 19 September lalu, Gatot Nurmantio melemparkan isu kontroversial bahwa pencopotannya dari jabatan Panglima TNI pada tahun 2017 berkaitan dengan kebijakannya mewajibkan jajaran TNI untuk menonton film pengkhianatan G30S PKI. Menurut Gatot, saat itu ada seorang anggota partai yang mengingatkan untuk membatalkan niatnya itu. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Selain isu pencopotannya dari jabatan Panglima TNI, Gatot Nurmantio juga meyakini ancaman PKI nyata. Menurutnya, ancaman PKI gaya baru berlangsung secara perang proksi. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak (2008). Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dilihat, dirasakan bisa. Bagi sejarawan J.J. Rizal, isu kebangkitan PKI seperti yang digulirkan oleh Presidium KAMI, Gatot Nurmantio, adalah jargon usang yang dikembangkan pada masa kekuasaan Orde Baru. Menurut Rizal, sejarah dalam pemahaman Orde Baru juga telah banyak dikoreksi sejak era reformasi 1998. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI seperti biasa hampir setiap tahun belakangan ini seperti hidup kembali didengungkan. Yang belakangan terakhir didengungkan oleh Presidium KAMI, Gatot Nurmantio. Nah, sebenarnya bagi kita semua masyarakat Indonesia, apakah benar ada ancaman komunis atau PKI ini senyata-nyatanya di Indonesia? Atau sebaliknya, seperti yang kemudian ada juga yang dianggap orang atau dikemukakan sebagai pendapat seperti tadi dalam paket pengantar, ini isu lama saja mengenai kebangkitan PKI dihembuskan untuk melancarkan agenda politik dari kelompok tertentu. Bergabung secara daring untuk membahas ini, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Pak Wawan Purwanto, dan juga ada Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting, Pangi Syarwi Caniago. Biasanya dipanggil Bung Ipang. Bung Ipang, selamat pagi. Kita belum tes suara soalnya. Halo, pagi. Apa kabar? Kabar baik. Ya, terima kasih bergabung. Pak Wawan, saya pindah dulu ke Bung Ipang. Bung Ipang, kalau Anda sendiri melihatnya ini seperti apa? Berarti kalau kata Pak Wawan, BIN sih tidak melihat apapun berkaitan dengan ideologi komunisme ini muncul kembali dan lain-lain. Jadi ini agenda politis saja atau bagaimana? Anda melihatnya seperti apa, Bung Ipang? Ya, soal agenda politik atau tidak, memang biasanya kan kalau menjelang Pilpres, itu biasanya memang digoreng kadang-kadang untuk agenda politis. Tetapi ini pertanyaannya kan juga Pilpres masih lama. Jauh dari suasana Pilpres. Ya. Sebenarnya kalau boleh mengingatkan pemirsa, ini jelang Pilpres 2019, supaya gampang kita menyebutnya Jokowi versus Prabowo jilid kedua waktu itu, isu PKI ini dikaitkan dengan kerabat Pak Jokowi. Nah itu tuh ya pada saat itu, kira-kira hal ini yang kemudian kita dengar terus sampai sekarang. Betul saya? Kira-kira begitu? Iya betul. Dulu itu terjadi ya, bagaimana itu sangat efektif ya untuk mengambil segmen pemilih misalnya yang daerah-daerah yang memang tidak suka dengan ideologi-ideologi berbau komunis itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya sekarang kita ingin mengatakan gejala-gejala misalnya, masyarakat kadang-kadang itu percaya dengan
realitas gejala yang ada, misalnya walaupun ada misalnya yang dianggap menyusup ke DPR untuk mengubah atau mengedit Pancasila menjadi Ekasila, Trisila, melalui salah satu partai tertentu untuk menyusup untuk melakukan propaganda, walaupun sebetulnya itu bandungnya masih jauh, karena untuk mengubah Pancasila itu butuh amandemen, itu bukan pekerjaan yang serampangan juga, dibutuhkan proses politik yang panjang gitu untuk menuju kalau ada yang ingin mencoba-coba atau cek ombak untuk melihat reaksi publik, mungkin bisa dianggap begitu untuk mengecek aja dulu kekuatan di DPR ini gimana sih gitu. Ya. Nah, tetapi Jadi isu-isu kebangkitan PKI ini seperti ketemu baranya dengan sekamnya begitu ketika ada hal-hal di DPR. Kalau faktualnya kan kemarin ada RUU HIP dan segala macam. Oh, Pancasila mau diubah sedemikian rupa, diubah untuk adaptif dengan situasi seperti sekarang maksudnya. Tapi isu inilah yang kemudian dibelak-belokkan sedemikian rupa. Itu yang terjadi. Begitu ya maksudnya, Bung Ipang? iya, karena ada rangkaian bentangan empiris kausal sebab akibat. Karena ada gejala, misalnya hari ini banyak yang ulama sedang ceramah dibacot, nah itu dikaitkan oleh publik. Ini kan model gaya komunis masa lalu, seperti itu membusui ulama, seperti peristiwa pemberontakan di PKI Madiun tahun 1948, semua ulama, santri dibantai. Gitu. Kemudian ada tahun 1926 pemberontakan awal, lanjut ke 19 di Madiun 48, kemudian puncaknya di tahun 1965 dengan pembantaian para jenderal, dan itu pun dibilang agenda yang sebetulnya itu adalah manipulasi atau dianggap itu bagian desain dari TNI Angkatan Darat gitu. Jadi konspirasi atau propaganda yang dilancarkan oleh TNI Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto. Nah, kemudian gerakan PKI ini dianggap sudah selesai karena 32 tahun ruang geraknya terbatas, sudah nggak bisa lagi di bawah komando Jenderal Soeharto, agak rumit untuk bergerak. Di era Pak SBY pun dianggap agak sulit lagi karena itu dia mertuanya adalah yang menumpas G30 SPKI sendiri, dianggap begitu. Jadi, nah seolah-olah karena di era Soekarno itu PKI tumbuh subur, kemudian di era Pak Jokowi dikaitkan juga ini ada kemungkinan tumbuh subur lagi gitu, ada ruang gerak untuk mereka karena bisa mendompleng kepada kekuasaan gitu. Nah ini yang kemudian kecurigaan publik yang ada gejala-gejala seperti itu. Nah saya pikir sederhana saja kalau Pak Jokowi untuk menyelesaikan tuduhan itu supaya clear masalahnya, ya bilang aja, misalnya ada statement beliau, ayolah nonton bareng silakan. Jadi jangan sampai statement itu nggak keluar. Nah, ketika ada tantangan dari Pak Gatot, itu yang menimbulkan kecurigaan publik. Kenapa tantangan itu nggak diambil langsung aja oleh Pak Jokowi? Ngapain harus ada beban gitu? Ya udah, kalian mau nonton seperti statementnya Pak Menko Polkam misalnya. Kalau mau nonton silakan gitu kan. Ikuti agenda protokol kesehatan. Kemudian jangan kerumunan. Kalau mau nonton di YouTube juga bisa. Artinya tidak ada rezim atau pemerintahan sekarang untuk menghalang-halangi untuk nonton bareng G30 PKI sesuai dengan momentumnya. Bukankah hal tersebut sudah disampaikan begitu, Bung Ipang? Kurang kuat hal itu kalau tidak dilangsungkan oleh pemimpin pemerintahan seperti Presiden Jokowi begitu atau gimana? Sebetulnya kan Pak Gatot ini menantang. Menantang Pak Jokowi. Karena dia seolah dipecat, ya, diberhentikan sebagai jenderal. Ya. Ini adalah santer yang berselancar di publik ya, isunya adalah dan apa yang beliau sampaikan, saya diberhentikan menjadi panglima karena nonton bareng. Nah kalau itu dikelirkan oleh Pak Jokowi, ya sekarang ayo kita nonton bareng. Karena bisa saja Bapak misalnya Pak Gatot diberhentikan bukan karena nonton bareng itu, tetapi karena Bapak seperti mengambil panggung untuk pilpres gitu, bisa saja. Cuma kan ini tidak clear disampaikan Pak Jokowi, seperti nanggung gitu. Jadi masih kepala dilepas, ekor dipegang. Jadi kalau Bung Ipang jadi presiden, ajak aja Pak Gatot Nurmantio sekarang untuk nonton bareng gitu ya. Gitu. Ajak Pak Gatot, ayo dong kita nonton bareng dong. Kalau memang gara-gara nonton bareng, Pak Jenderal
Jenderal Gatot diberhentikan oleh saya ajak nonton bareng gitu. Ya. Itu supaya clear gitu. Jadi tidak cukup, sekali lagi tidak cukup hanya Menko Polkam Pak Mahfud MD untuk menyampaikan itu gitu. Ya, oke, baik. Bung Ipang sedikit lagi. Menurut amatan Anda mengapa isu PKI ini apapun bentuknya begitu masih ada sebagian kelompok masyarakat yang bisa menerima ini sebagai sesuatu isu yang kemudian oh ya jangan-jangan benar ya, paling tidak sampai di situ begitu. Mengapa itu terjadi di Indonesia? Ya karena kan begini, yang namanya misalnya sekarang ada gejala-gejala tadi, ada mata kuliah pelajaran sejarah mau dihilangkan ya, dan itu sudah tidak wacana, sudah agak serius. Ya. Itu semakin memperkuat hantu PKI itu gitu. Nah, seolah-olah tujuan memang ke sana itu karena ada yang mengatakan ada propaganda, ada yang mendesain, ada yang sedang masuk menyusup ke kekuasaan. Bahkan Jenderal Gatot sendiri bilang kan Purnawirawan ini bilang ini sudah mulai masuk ke Angkatan Darat sudah ada, di kepolisian sudah ada, di pemerintahan di lingkarannya Pak Jokowi sudah ada. Nah, tambah lagi misalnya yang tadi itu ada ulama dipersekusi gitu. Yeah. Kemudian ada ilmu mata pelajaran sejarah mau dihilangkan. Kemudian ada ulama yang ditusuk gitu. Nah, ini yang membuat mereka makin meyakini padahal ini hantu misalnya. Hantu yang menurut mereka ya model PKI yang kekinian, model gaya kekinian gitu. Jadi bukan model PKI di tahun 65, di tahun 48, di tahun 1926 yang misalnya bentuknya lebih revolusi gitu, melawan dengan cara tidak hantu, tetapi kan ini seolah kan PKI itu hantu gitu kan. Nah, hantu ini bisa menjadi orang takut gitu, kalau padahal kan hantu memang nggak ada, tapi kan bisa orang takut. Saya jalan di rumah yang pernah dibunuh misalnya satu keluarga di rumah tersebut, kemudian saya jalan, tapi karena saya takut ya masuk hantunya, padahal itu nggak ada, orang mana ada roh yang bisa kembali ke dunia kan. Nah itu tergantung perspektif bagaimana trust yang dibangun oleh pemerintah. Kalau pemerintahnya makin kuat membangun trust bahwa tidak ada tempat untuk mau PKI lama, mau PKI model baru, mau bahaya Latin ini, pemerintah yang pasang badan siap. Misalnya menjamin Pancasila tidak akan ada pernah dirubah ya, ruang untuk mengubah Pancasila menjadi Ekasila, Trisila, wacana kemarin itu juga dikubur, tidak ada tempat, bahkan ini sudah clear, sudah final. Nah, sepanjang keyakinan itu diberikan pemerintah, maka hantu PKI tadi sebetulnya nggak ada. Seolah-olah dirasakan, padahal nggak ada. Gitu. Oke. Nah, jadi pemerintah kan Bung Ipang dan juga Pak Wawan harus ke Bung Ipang, karena tadi Bung Ipang mengatakan nggak cukup kalau Menko Polhukam. Bung Ipang mau menanggapi? Ya, karena begini Pak Wawan, perspektif ya masyarakat awam dengan perspektif kita yang mengerti tentang ketatanegaraan, itu kadang-kadang itu yang tidak nyambung di BIN saya lihat. Karena masyarakat itu, Pak Jokowi bicara londo ireng, bicara misalnya bicara tentang dulu yang polemik ya, itu biasa saja. Misalnya macam-macam yang dibilang, artinya ya sambil bercanda Pak Jokowi juga tidak ada masalah mengucapkan itu. Kalau misalnya pernyataan resmi Menko Polhukam, iya. Menko Polhukam mewakili pemerintah, iya. Tetapi ya masyarakat itu kan butuh diyakinkan ya. Diyakinkan dalam arti jauh lebih berkelas kalau Pak Presiden sendiri yang ngomong gitu. Kan tidak menghilangkan wibawa Presiden juga dengan bicara seperti itu. Sedangkan dulu dalam kampanye aja Pak Presiden Jokowi banyak melakukan hal yang menarik, perkataan-perkataan justru blunder gitu. Yang artinya ya kalau Pak Mahfud MD ya sudah bagus, tetapi menurut saya akhirnya semakin belum clear jadinya. Tapi kalau Pak Jokowi yang nantang Pak Gatotnya nonton bareng, jadi seolah-olah ini tidak ada upaya untuk melarang-larang, bahkan tidak ada tempat lagi untuk neo PKI, itu Pak Jokowi memastikan bahwa tidak ada ruang gerak untuk siapapun yang mencoba selama saya, bahkan mungkin statement secara perasa dan diksi. Jadi ada gestur, masukannya Bung Ipang adalah ada gestur-gestur dari pemerintah yang langsung kepada tokoh-tokohnya, dalam hal ini misalnya Presiden. Gestur inilah sebenarnya message yang akan lebih dekat dan diterima oleh masyarakat, begitu ya? Iya, begitu Pak Wawan?
Iya, perspektif cuman masyarakat awam sekarang rasanya kan Ya. misalnya Bung bilang Ipang, begini. ya, Bung Ipang, saya lempar dulu ke Pak Wawan sedikit.